hari ini bisa hadir dalam kesempatan ini. Insya Allah hari ini saya mau meresume buku tentang judul bukunya Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, yaitu oleh penulisnya Dr. Muhyiddin Syah MED, kemudian penerbitnya PT Remaja Rosbula Karya, tahun terbit 2014, cetakan ke-19. ISBN-nya ini sekian, terus kebalnya ada 254 halaman. Di sini ada buku ini itu menyajikan 8 bab. Bab pendahuluan, materi yang disajikannya dalam ini adalah mengenai pengertian psikolog, kemudian pengertian pendidikan, dan psikolog pendidikan secara keseluruhan. Pada pembahasan buku ini disimpulkan bahwa guru seyogianya memahami proses perkembangannya dengan belajar, mengajar, dan proses belajar mengajar, kemudian cara belajar siswa, cara menghubungkan mengajar dengan belajar, serta mengambil keputusan untuk mengelola proses belajar mengajar. Itu di bab 1. Nah, untuk di bab 2-nya buku ini membahas tentang psikologi pendidikan dan pengajaran. Di dalam bab kedua ini membahas psikolog, kemudian pendidikan dan pengajaran. Pengertian dan psikologi itu sendiri adalah psikologi merupakan disiplin ilmu yang membahas perilaku manusia baik sebagai individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan lingkungan. Pendidikan juga dijelaskan merupakan suatu proses menumbuh kembangkan seluruh kemampuan dan perilaku manusia melalui pengajaran. Sedangkan psikologi pendidikan merupakan disiplin ilmu psikolog yang berhubungan dengan masalah-masalah pendidikan. Penulis yang diabadikan di dalam buku dalam psikologi pendidikan awal mulanya itu muncul di Jerman berkat pelopor John Friedrich Herbert, yaitu tahun 1766 sampai 1821, seorang filosof dan psikolog yang namanya diabadikan sebagai aliran pemikiran kependidikan herbarianisme. Sebetulnya bukan ketik herbarianisme, T-nya ketinggalan. Nah, di psikolog pendidikan berkembang berat pengaruh aliran psikologi ini, lain diantaranya ada aliran humanisme, behaviorisme, dan psikolog kognitif. Manfaat psikolog pendidikan ialah membantu para guru dan calon guru dalam memahami proses masalah kependidikan serta mengatasi masalah tersebut dengan metode saintifik psikologi. Prinsipnya, konsep dan metode pendidikan merupakan landas berpikir dan bertindak bagi guru dalam mengolah proses belajar mengajar yang selaras dengan keadaan dan kebutuhan siswa. Di dalam bab 2 ini poin pentingnya yaitu guru seyogianya memahami proses perkembangan dalam hubungan dengan belajar mengajar. Manfaatnya, hakikatnya hubungan antara pendidikan dan pengajaran itu ibarat dua sisi mata uang logam yang satu sama lain saling membutuhkan. Di bab 3, proses perkembangan dan hubungannya dengan proses belajar. Di bab ketiga ini membahas mengenai pengertian perkembangan, kemudian hal-hal yang dapat mempengaruhi perkembangan, sebagaimana hukum perkembangannya, kemudian dibahas pula perkembangan motorik, kognitif, serta sosial dan moral sosial, dan arti penting perkembangan kognitif siswa dalam proses pembelajaran, di mana proses perkembangan ini dibahas lengkap dengan teori perkembangan anak dalam proses belajarnya. Perkembangannya itu melalui tahapan perubahan psiko dan psikis manusia yang progresif sejak lahir hingga hayat. Proses perkembangan itu sendiri dalam buku ini disebutkan hubungan dengan tugas-tugas yang terdiri dari fase bayi, anak, remaja, dewasa, setengah baya, dan usia tua. Saya merangkum dari poin penting ini untuk anak dalam perkembangan usia SD. Pasti tentu kita sudah tahu ya, kalau misalkan pembelajaran di SD itu pasti menggunakan tahap operasional konkret. Mengapa demikian? Karena di anak SD itu kita pasti diingatkan untuk selalu menggunakan media visual gitu, tanpa atau alat peraga, tidak memberikan ceramah abstrak, karena kan kalau anak SD itu perlu yang konkret
terlihat supaya jelas gitu. Tuh, kemudian dicernanya juga oleh mereka mudah gitu kalau melalui yang konkret. Tuh, kemudian di bab belajar, di bab ini menjelaskan tentang definisi dari belajar dan contoh dari belajar, pembahasan perspektif psikologinya, kemudian perspektif agamanya, terjadi pula macam-macam teori belajar, teori koneksitismenya, kemudian teori penjelasan klasik, dan teori perilaku respon pendekatan kognitif. Di bab ini juga dijelaskan bahwa definisi belajar adalah tahapan perubahan perilaku siswa yang relatif positif dan menetapkan sebagai hasil interaksi ya dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Dan disebutkan juga bahwa belajar itu memiliki arti yang sangat penting bagi siswa untuk melaksanakan kewajiban keagamaannya, meningkatkan derajat kehidupannya. Kemudian dijabarkan juga mengenai teori-teori pokok dalam belajar. Menurut aliran Galvanisme ini, setiap siswa lahir tanpa warisan pembawaan apa-apa dari orang tuanya, dan belajar adalah kegiatan refleksi jasmaniah terhadap stimulus yang ada serta tidak ada hubungannya dengan bakat dan kecerdasan bawaan. Sedangkan pendapat lain dari aliran kognitif menjelaskan setiap siswa lahir dengan bakat dan kemampuan mental yang menjadi basis kegiatan belajar. Poin pentingnya yang saya ambil di sini, seorang individu manusia bisa pintar, terampil, dan berperasaan hanya tergantung pada cara individu itu dididik. Kemudian manfaatnya bahwa perilaku belajar itu hampir semua bentuk dan manifestasinya bukan sekedar peristiwa antara stimulus dan respon, melainkan lebih banyak melibatkan proses kognitif. Di bab 5, ciri perwujudan dan jenis pendekatan dan faktor yang mempengaruhi belajar. Di bab ini membahas mengenai ciri khas dari perilaku belajar, yaitu perubahan intensional, perubahan positif dan aktif, perubahan efektif dan fungsional. Kemudian dibahas pula mengenai perwujudan perilaku belajar yang terdapat dalam kebiasaan. Keterampilan mengamati, berpikir asosiatif dan daya ingat, berpikir rasional dan kritis, sikap dan inhibisi, apresiasi dan tingkah laku afektif. Tetapi di bab 4 ini terdapat juga pembahasan jenis-jenis belajarnya, yaitu belajar abstrak, belajar keterampilan, belajar sosial, belajar pemecahan masalah, belajar rasional, belajar kebiasaan, belajar apresiasi, dan belajar pengetahuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dibahas dalam bab ini juga, seperti faktor internal siswa, faktor eksternal siswa, serta faktor pendekatan belajar siswa. Gitu ya. Faktor yang mempengaruhi belajar terdiri dari faktor internal yang meliputi aspek fisiologis seperti keadaan matanya, kemudian telinga, aspek psikologis seperti tingkat intelijensinya, kemudian sedangkan faktor eksternalnya terdiri dari lingkungan sosial, lingkungan non sosialnya, yaitu seperti rumah, gedung, sekolah, dan sebagainya. Faktor pendekatan dalam belajar juga sangat mempengaruhi hasil belajar siswa, sehingga semakin mendalam cara belajar siswa, maka semakin baik hasilnya. Poin pentingnya yang bisa kita ambil di bab 5 ini, yaitu belajar melibatkan 3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian manfaat untuk guru SD bisa membantu kita sebagai guru untuk merancang tujuan pembelajaran yang seimbang. Jangan hanya mengejar nilai tes kognitif, tapi juga perhatikan bagaimana sikap keterampilan siswa berkembang di kelas. Kemudian di bab 6, prestasi, lupa, kejenuhan, transfer, dan kesulitan belajar. Di bab ini dibahas mengenai evaluasi prestasi belajar, di mana terdapat tujuan serta fungsi dari evaluasi, terdapat pula ragamnya, kemudian syaratnya, indikator dan prestasi, serta evaluasi dilihat dari kejenuhan belajar, transfer dalam belajar dan kesulitan belajar, serta alternatif bagaimana pemecahannya. Penyebaban kesulitan belajar itu sendiri didiagnostik sendiri, kemudian didiagnostis kesulitan belajar dan identifikasi kecakapan yang perlu diperbaiki dan penyusunan program remedial.
Diagnosis sendiri adalah mengidentifikasi fenomena yang menunjukkan adanya kesulitan belajar siswa. Tentunya di setiap awal tahun ajaran kita sebagai guru harus membuat diagnosis awal apa sih kesulitan belajar siswa setiap tahunnya. Kemudian tidak bagi juga menjabarkan pengertian evaluasi, yaitu penilaian terhadap keberhasilan program pembelajaran siswa yang bertujuan antara lain untuk mengetahui tingkat kemajuan yang dicapai siswa dan berfungsi untuk menentukan posisi siswa dalam kelompoknya. Penjabaran mengenai lupa adalah hilangnya kemampuan mengingat atau menyebutkan, melakukan kembali informasi dan kecakapan yang tersimpan dalam memori karena gangguan proaktif atau gangguan retroaktif atau regresif. Perbedaan situasi ini antara waktu belajar dan waktu memproduksi, kemudian perubahan minat dan sikap, tidak pernah dilatih atau dipakai, dan kerusakan itu yang bisa menyebabkan lupa dalam belajar. Kemudian bab ini juga dijelaskan mengenai kesulitan belajar siswa. Kesulitan belajar itu dapat diketahui dari menurunnya kinerja akademik dan munculnya kelainan perilaku siswa, baik yang berkapasitas tinggi maupun berkapasitas rendah, karena faktor intern dan ekstern siswa. Langkah-langkah mengatasi kesulitan belajar pada siswa dapat melakukan analisis hasil diagnosis, kemudian mengidentifikasi kecakapan yang perlu diperbaiki, dan penyusunan program remedial. Poin pentingnya yang bisa kita ambil dari sini yaitu lupa terjadi karena intervensi tertumpuk atau materi baru, atau jarang digunakan atau jarang dilatih, maksudnya diulang kembali di rumah gitu untuk belajar. Kemudian manfaatnya untuk guru SD, kita akan belajar bagaimana cara mendeteksi kesulitan belajar seperti disleksia, disgrafia atau diskalkulia sejak ini agar bisa memberikan penanganan yang tepat bagi siswa. Bab 7. Di bab 7 tentang mengajar. Pasti tentunya kalau tentang mengajar Bapak Ibu guru juga sudah tahu ya bagaimana mengajar di kelas. Nah, di sini dijabarkan tentang mengajar itu sendiri seperti apa, contoh mengajarnya, kemudian metode mengajarnya juga. Berisi prosedur baku untuk melakukan pengajaran materi baku dalam mengajar di atas metode ceramah, diskusi, demonstrasi, dan ceramah plus. Kalaupun misalkan untuk tuntutan zaman sekarang mungkin kita sudah mengetahui ya beberapa metode pembelajaran yang menyenangkan buat anak-anak di kelas. Proses mengajar terdiri tahap-tahap pra-instruksional, kemudian termasuk pretest, penyajian materi, evaluasi tindak lanjut, termasuk kegiatan post-test dan pemberian tugas. Mengajar juga diartikan sebagai kegiatan mengembangkan seluruh potensi ranah psikologi melalui penataan lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan kepada siswa agar terjadi proses belajar. Karena secara institusional mengajar sesuai dengan keadaan penggunaan siswa, sedangkan secara kualitatif mengajar berarti membantu memudahkan siswa dalam membentuk makna dan pemahamannya itu sendiri. Pandangan mengajar sebagai ilmu hanya menekankan pada pentingnya penguasaan guru atas berbagai pengetahuan, sedangkan pandangan mengajar sebagai seni menganggap bakat keguruan lebih penting dari pengetahuan. Waktu itu pernah ditanya sama Pak Sabit, kira-kira mengajar itu ilmu atau seni gitu kan ya. Nah, jadi ilmu dan seni itu adalah satu mata yang tidak bisa dipisahkan, gitu teh, saling melengkapi gitu. Kemudian setiap metode mengajar memiliki kelemahan pastinya, di samping keunggulan-keunggulan. Oleh karena itu perlu bijaksana dalam memilih atau memodifikasi metode yang akan digunakan. Poin penting bisa diambil di sini yaitu efisiensi belajar bukan berarti cepat, tetapi hasil maksimal dengan usaha yang tepat. Manfaat untuk guru SD mengarahkan kita untuk menggunakan metode yang variatif, ceramah, diskusi, eksperimen, agar semua tipe siswa yang visual, auditori, dan kinestetik itu terakomodasi dalam pembelajaran.
Di bab 8 banyak ya. Guru dan proses mengajar belajar. Di sini faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar ada di bab ini, yaitu bahwa guru tenaga pendidik yang tugasnya utamanya adalah mengajar dan arti mengembangkan ranah cipta rasa dan karsa siswa sebagai implementasi konsep ideal yaitu mendidik. Pastinya tentunya karena kita di sini sebagai guru tentunya harus menumbuhkan rasa ini ya di kelas. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar adalah karakter siswa itu sendiri. Kemudian karakter kita sebagai guru seperti apa? Kemudian interaksinya, metodenya mau seperti apa? Karakteristik kelompoknya, kemudian fasilitas fisik, mata pelajaran dan lingkungan. Wah, masih panjang ya. Di banyak negara maju pendidikan keguruan diselenggarakan secara seimbang antara kegiatan kelas dan kegiatan praktik lapangan. Kebetulan SD Hidayah Logam suka belajar di kelas dan di luar ya, jadi sudah bisa menerapkan pendidikan sedikit majulah gitu. Mendekati gitu ya. Kemudian poin penting yang guru dalam mengajar wajib memiliki kompetensi. Kompetensi guru adalah kemampuan kewenangan guru dalam melaksanakan profesinya, sedangkan profesionalisme berarti kualitas dan perilaku khusus yang menjadi ciri khas guru profesional. Jadi guru profesional adalah guru yang kompeten dan melaksanakan tugas mengajarnya sebagai satu-satunya profesi utama yang wajib dilaksanakan. Poin pentingnya di sini, psikolog membantu guru memahami keragaman perilaku dan kebutuhan siswa. Kemudian IQ-nya, tapi IQ bukan satu-satunya penentu. Motivasi, minat, dan kondisi keluarga sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Manfaatnya, kita sebagai guru akan menyadari bahwa kegagalan siswa seringkali bukan karena mereka malas, tetapi karena ada hambatan psikolog atau ketidaksesuaian metode pengajaran kita kepada siswa. Guru diajak untuk lebih empati jika ada siswa yang nilainya turun. Cek faktor eksternalnya, apakah ada masalah di rumah, apakah lingkungannya mendukung. Tapi di sini mengajarkan kita juga sebagai guru cara memicu rasa ingin tahu siswa agar mereka belajar karena ingin tahu, bukan karena takut pada bapak ibu gurunya. Terus saja mungkin itu kelebihannya, bahasanya sih relatif mudah dipahami, cuman mungkin di sini banyak pakar-pakar yang memang menjelaskan tentang bagaimana psikolog pendidikan. Kemudian relevan untuk praktik pembelajaran sekolah. Materinya lengkap, menggabungkan teori klasik dan pendekatan modern. Kekurangannya, beberapa teori masih dominan klasik dan pembahasan teknologi pendidikannya belum terlalu mendalam di buku ini. Kesimpulannya, buku ini adalah manual wajib bagi guru SD karena tidak hanya bicara teori tapi memberi landasan mengapa seorang guru harus bersikap sabar, kreatif, analitis dalam menghadapi keragaman siswa di kelas. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu bagaimana psikolog pendidikan, dan tentunya Bapak Ibu juga akan mendapatkan ilmu ini di bangku kuliah. Oke, terima kasih Bu.